saja. Oke. Kemarin ada kelas C, katanya ada salah satu anak di kelas A sudah buka usaha katanya. Itu. Saya nggak tahu siapa namanya. Dia berdua sama kelas A apa kelas B ya? Lupa saya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Baiklah, jadi pada pertemuan ini kita langsung saja tentang perencanaan bisnis. Apa sih itu rencana bisnis? Nah, itu. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini ya, ini mampu membuat suatu rencana bisnis dalam bentuk dokumen sederhana. Nah, jadi itu nanti kayak bikin proposal. Nah, ataupun kalau mau cari referensi lain boleh mungkin di internet banyak, tapi jangan copy paste plug langsung. Saya mau bikin ide sendiri. Nanti ketahuan, saya pasti tahu itu copy paste langsung atau kalian edit sedikit, pasti ada nanti. Oke, nah ini beberapa pertimbangan pembuatan rencana bisnis yang perlu diperhatikan. Coba lihat silahkan. Ini screen kelihatan nggak? Jelas nggak ini? Takut nanti nggak jelas. Kelihatan Pak, jelas. Oke. Tapi kalau ada kelihatan semuanya sama, kelihatan. Kalau ada sinyal pasti kelihatan. Kalau sinyalnya nggak ada gangguan, maksud saya. Oke, ini pertimbangan pembuatan rencana bisnis ada ini 2, 4, 6. Ada 6 macam yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama risiko bisnis. Nah, kira-kira risiko bisnis kalau mau mulai usaha risikonya apa? Takut gagal lah, takut apalah, nggak punya modal lah, takut bangkrut risiko. Nah, kemarin tentang pemaparan risiko, sepertinya sudah kita bahas kemarin diskusi tentang risiko bisnis, bagaimana cara meminimalisirnya. Nah, pasti ada risiko lah, tapi kalau yang namanya entrepreneur itu biasa, karena selalu berurusan dengan ketidakpastian. Oke, the next ini ya, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis ini juga perlu dipertimbangkan. Proses produksinya bagaimana, sumber daya yang diperlukan ada beberapa orang, cara mengelolanya bagaimana, kebersihan dan higienitas juga perlu dipertimbangkan. Dan transaksinya bagaimana? Kalau saya rasa, kalau saya sarankan, kalau sekarang ini kalau transaksi itu lebih enak yang pakai online, pakai transfer via apa? Karena kalau apalagi zaman sekarang itu agak mengkhawatirkan. Oke, kemudian pembaca rencana bisnis. Nah, siapa yang membaca juga harus diperhatikan ini. Nanti kalau kamu yang buat, nanti saya yang baca nggak paham, sama aja percuma kan, itu yang penting. Kemudian langkah awal menjadi wirausaha, kira-kira langkah-langkah awal yang diperlukan apa? Nah, itu. Yang pertama, ya modal, orang-orang, karyawan, itu yang awal. Pemasarannya kemana aja, nah itu langkah awal, ini perlu dipertimbangkan. The next, alat bantu dalam mensistemasikan. Nah, biar ini tersistem nanti. Proses produksinya, proses pengeluarannya, proses distribusinya juga tersistem nanti. Yang paling enggak ya komputer lah. Kalau sudah misalnya usahanya sudah lebih canggih atau lebih tinggi. Nah, kemudian logika bisnis juga perlu dipertimbangkan. Logikanya, untung ruginya perlu juga dipertimbangkan ini. Oke, next, this one, rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Apa sih bedanya? Nah, oke, apa sih bedanya? Yang pertama, nah ini masalah waktunya. Kalau rencana bisnis itu pembentukan organisasi baru, kapan membuatnya itu? Nah itu. Ini merupakan organisasi baru, kalau rencana bisnis, berarti baru memulai merintis lah, startup lah, nah itu. Pembentukan organisasi, produknya atau jasa yang ditawarkan apa, nah itu. Jadi untuk wirausaha itu nggak harus produk, jasa juga bisa. Kemudian kalau perencanaan bisnis ini bisa dilihat pengembangan dari bisnis ini. Kalau bisnis sudah ada, pasti ada perencanaan bisnis yang matang. Produk yang perlu dikembangkan itu apa. Kalau secara kerumitan atau kompleksitas, ini lebih sederhana. Kalau ini sangat kompleks dan holistik. Nah, holistik itu kompleks, ada urutannya. Kemudian strukturnya. Ini strukturnya ada 3 yang paling mendasar kalau bisnis plan. Ada idenya apa?
namanya boleh, yang bakal dijual apa, pemasarannya bagaimana, siapa targetnya, tempatnya di mana, nah keuntungannya juga kira-kira apa, perlu dipertimbangkan semuanya. Nah di sini bisnis. Kalau ini menyeluruh, mengembangkan semua struktur dan fungsi sosialnya juga diisi semua. Biasanya ini lebih komplit. Kalau jangka waktunya, kalau rencana bisnis itu lebih pendek daripada perencanaan bisnis. Yang nama pengembangan ya pasti dia lebih panjang waktunya. Kemudian ini cuma pengertiannya. Ini bisnis, what is business? Mungkin ini seharusnya di pertemuan pertama. Oke, business mean things to do. It mean action. Berarti it's not your business, it's not my business. Nah, itu lu gue. Nah, itu. Kemudian means transaction. Nah, ya, tentu saja kalau bisnis pasti ada transaksinya. Kalau nggak ada transaksi, saya kira itu bukan bisnis, tapi beramal mungkin. Tapi nggak juga, beramal juga ada transaksinya. Oke. Nah, ini kemudian ada means. Sama juga ini pengertian. Ini pengertian dari expertnya aja. Sebuah organisasi yang menyediakan produk atau benda atau layanan yang menghasilkan keuntungan. Oke. Sebuah organisasi yang menyediakan itu. Kemudian aktivitas atau usaha yang menyediakan layanan atau barang atau produk yang dibutuhkan masyarakat. Nah, the society needs. Itu yang dinamakan bisnis. Kita menyediakan layanan untuk masyarakat. Masyarakat butuh loh. Kalau nggak butuh ngapain kita jual. Nah, itu maksudnya. Apa itu rencana bisnis? Nah, ini dokumen tertulis. Nah, rinciannya seluk-beluk usaha kita. Itu. Mungkin di pertemuan pertama sudah saya kasih tugas masalah ide bisnis, memulainya apa, resikonya apa, terus produk yang dijualkan apa, cara menghasilkan suppliernya dari mana aja. Nah itu mencakup informasi status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Nah itu saat ini. Nah ini rencana bisnis yang perlu dipertimbangkannya di masa depan ini. Nah di sini yang belum dibuat. Nah itu. Kemudian di sini ada proses kewirausahaan. Ini cuma model menurut Timmons. Yang perlu dipertimbangkan ini ada 3, peluang, sumber daya, dan tim. Nah, harus ada tim yang perlu, siapa aja timnya. Kamu mungkin, ya paling nggak 2 orang lah, jangan usaha sendiri. Kemudian peluangnya. Nah, ini bagaimana menciptakan peluang atau faktor X. Nah, ini peluang ini yang susah karena terkadang bisnisnya sudah matang tapi nggak hoki juga, itu nggak mengganggu juga peluang ini. Nah ini peluang. Kalau zaman sekarang peluangnya ya nggak mungkin kalau bisnis yang harus di tempat yang keramaian. Nah ini. Kemudian sumber daya. Nah, sumber daya juga perlu dipertimbangkan. Boleh sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, SDM-nya. Nih perlu dipertimbangkan semuanya. Bagaimana nih karyawannya siapa aja, siapa mereka itu yang perlu dipertimbangkan, bukan sembarang orang. Kemudian rencana bisnis, nah itu situasional maksudnya. Apa sih maksudnya situasional? Nah ini tadi kan kalau rencana bisnis itu dia nggak boleh lama-lama. Nah ini rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Nanti rencananya sudah matang, bikin sedemikian rupa, nanti digunakan 3 tahun yang datang. Ya sudah berubah, tren masyarakatnya juga sudah berubah, itu maksudnya. Makanya dia situasional. Contoh lagi, misalnya sekarang musimnya COVID, tahun 2020 ini. Nah, bisnis rencananya tahun 2018. Nah, rencana bisnisnya ternyata ada COVID, semuanya jadi kacau. Nah, itu. Jadi, trennya sudah berubah. Situasinya juga sudah berubah. Itu maksudnya. Dia situasional. Oke, ini rencana bisnis yang baik. Juga singkat, padat, jangan terlalu bertele-tele, terorganisir dan rapi. Penampilannya menarik. Nah, enak dilihat, enak dibaca. Rencana yang menyajikan, profitnya jelas, hindari proyeksi-proyeksi yang berlebihan. Proyeksi ini misal pemakaian dana, jangan terlalu berlebihan lah. Masa misalnya beli wajan sampai 100.000, yang kecil biasa, jangan terlalu berlebihan. Apa adanya. Nah itu. Kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Nah risiko yang paling dominan kira-kira apa bisnis kita.
Kemudian timnya ada tim terpercaya, cari teman lah yang enak, nanti dia produktif atau enggak. Gitu. Terkadang teman juga, teman makan teman susah juga, nah itu maksudnya. Ada fokus ke usahanya apa. Sekarang ini banyak kalau kita lihat satu toko jualannya macam-macam. Nah itu. Ada target pasarnya, realistis juga dan spesifik. Target pasar juga perlu dipertimbangkan. Next, nah ini saya kira hal mendasar. Oke, mungkin sudah ini. Yang paling penting ini, oke. Nah ini bagian utama rencana bisnis. Pertama ada 3 ini. Konsepnya, pasarnya, rencana keuangannya. Ini 3 yang paling utama. Konsep bisnisnya, bidang industrinya apa, struktur bisnisnya apa, produknya apa. Nah, cara mensukseskannya bagaimana. Nah itu. Kemudian pasar atau marketnya, konsumennya siapa, pembelinya siapa, kondisinya bagaimana. Nah, rencana keuangan. Nah, rencana keuangan itu perlu dipertimbangkan juga. Dan neracannya, kas alur, kas masuknya, nah itu. Nah, tapi kalau rencana keuangan biasanya ini sudah mulai, bisnisnya sudah mulai agak terorganisir dengan rapi. Lebih baik dibutuhkan ahli kalau masalah rencana keuangan. Nah, dari 3 ini tadi, nah di breakdown atau dibuat lebih detail menjadi 7. Nah, ini. Komponen rencana bisnis. Jadi isi yang bakal kalian buat itu nanti paling nggak ada unsur yang ke-7 ini. Pertama ringkasannya, ada deskripsinya, strateginya, analisis, rencana desain, rencana operasi, manajemen, dan analisa keuangannya. Nah, kalau ringkasan eksekutifnya isinya ini. Konsep bisnisnya, nah, misi perusahaannya apa, nah, produk jasanya, nah itu. Kira-kira persaingannya siapa aja. Ini juga perlu dipertimbangkan persaingan ini. Kelebihan kita di produk orang lain itu apa. Target dan ukuran pasarnya, siapa yang bakal paling nggak membeli ini. Apakah orang tua, apakah ibu-ibu, apakah para wanita, apakah bapak-bapak semuanya, ataupun mahasiswa. Itu targetnya nih sebenarnya yang paling penting. Ataupun masyarakat umum. Nah, strategi pemasarannya, tim manajemennya siapa aja, terus masalah keuangannya, modalnya. Dari mana dapatnya? Nah, itu. Modalnya bagaimana, masalah keuangan. Kemudian ini ada gambaran perusahaannya, ya identitas lah. Paling nggak kita lihat mungkin di sana di sekitar kita kan banyak kalau misalnya jualan konter taruh nama dia siapa namanya misalnya. Nah itu. Ini identitas. Kemudian visi dan misi perusahaannya, gambaran sekilas tentang produk yang bakal dibuat, perkembangan sampai saat ini. Maksudnya ini perkembangan gimana sih? Sudah seberapa banyak sih orang buka usaha nih? Nah itu. Kemudian status hukum ini masalah legalitas. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Masalah izin juga semuanya. Next, strategi pemasaran. Ini bisa dilihat tren dan pertumbuhan industri. Kira-kira bagaimana sih? Kemarin sebenarnya sudah ini. Cuman ini kita mengulanginya saja sedikit. Gambaran pasarnya. Nah, ukuran dan tren pasar. Tadi sudah. Siapa targetnya. Peluang paling tepatnya itu di mana? Apakah di kampus? Nah, itu. Apakah di kampung? Nah, itu. Apakah untuk ibu-ibu targetnya? Nah, karakteristik pasar. Oke, kemudian analisis persaingannya. Nah, ini juga perlu dianalisa persaingannya. Karena ini kadang-kadang kalau kita tidak cermat, kadang-kadang kalau persaingannya misalnya ya buka counter di samping, kita buka satu lagi, kadang-kadang orang juga bingung. Nah, kadang-kadang beda 500 saja, orang sudah mulai mikir-mikir. Nah, itu maksudnya. Itu juga perlu kita pertimbangkan analisa persaingannya. Jangankan 500, sudah mulai orang mikir-mikir. Apalagi ibu-ibu. Nah, kemudian rencana keuangan. Oke, saya kira rencana desain dan pengembangan. Ini evaluasi risiko, oke, exit plan-nya. Saya kira ini nggak terlalu. Kemudian rencana operasi dan manajemen. Nah, ini.
Fasilitasnya apa kira-kira bakal kalian gedungnya gimana? Kalau butuh gedung atau butuh gerobak yang digunakan kira-kira berapa? Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini juga perlu dicermati. Pengendalian persediaan. Nah, ini yang paling penting kadang-kadang kalau kita berjualan. Kadang-kadang kalau stoknya habis pusing juga. Nah, itu. Carilah supplier yang tepat. Pemasokan dan distribusi, pengembangan produknya, kontrol keuangannya juga ini. Ini kontrol keuangan paling enggak harus itu pada risiko. Nah, untuk mengontrol keuangan, timnya, konsultannya. Nah, kalau konsultan biasanya orang luar, tapi biasanya butuh ekstra lah kalau ada konsultan. Oke, nah ini analisa rencana keuangan. Ada proyeksi pendapatannya nanti juga kira-kira berapa sih? Nah, harganya berapa nanti? Nah, itu menunya berapa aja? Pendapatannya dari mana? Proyeksi aliran kasnya. Nah, kemarin sudah neracanya kok. Kemudian sumber modal dan penggunaannya dari mana? Dapat modal dari siapa? Apa modal sendiri? Apa modal dari teman, bergabungan? Nah, itu maksudnya. Oke, kemudian, nah ini rencana bisnis saya tadi sudah. Penampilannya menarik, tentu saja. Bikin semenarik mungkin dalam bentuk PDF. Kalau saran saya lebih baik dalam bentuk PDF. Panjangnya, karena ini baru mulai 8-10 lah. Kalau mau lebih, is oke, nggak apa-apa. Halaman muka dan judul harus ada, ringkasannya juga, nah kemudian daftar isi. Daftar isinya juga harus ada nanti. Oke, saya kira itu nanti untuk unsur-unsur di dalam rencana bisnis yang dibuat. Ya paling nggak harus ada beberapa outline-nya ataupun beberapa isi pokok di dalam rencana bisnis. Oke, ini jadi rencana bisnis ini dalam bentuk ini nanti kalian bikin kayak proposal itu. Nah, bikin covernya juga bagus, daftar isinya. Nah, halamannya 8-10 aja. Tuh, lebih nggak apa-apa, mau lebih it's better gitu loh. Oke, saya rasa ini untuk pembahasan kita topik tentang tugas akhir kita yang bakal dibuat nantinya. Oke. Yang mau bertanya silahkan ataupun masih bingung kira-kira bagaimana sih nanti tugasnya. Nah, insya Allah Senin sudah saya kirim di grup, nggak usah khawatir. Oke. Oke. Ini untuk pemaparan kita tentang bisnis plan. Kira-kira ada pertanyaan silakan dari teman-teman semuanya. Nanti semuanya untuk tugas sama seperti UAS langsung dikirim via Google Classroom. Oke, silakan. Kita ada berapa orang ini? 15. Ini kok nggak ada laki-laki ya kelas ini? Ada, Pak. Ada. Oh. Berapa orang? 6, Pak. 6. Oh, berarti yang nggak ada ini laki-laki semua. Nah, ini kemana? Oke. Oke. Semester 5. Mungkin kalau semester 5 sudah bisa mungkin proposal. Nggak apa-apa. Sudah ada yang selesai proposal? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, apa? Elvira. Oke. Ya, silakan. Alda, Pak. Alda. Oh ya, Alda. Oke, Alda.
Tadi kan saya juga baru masuk kan dari Oh, penjelasan dari oke. awal tadi. Nah, untuk maksudnya tuh tugasnya gimana ya, Pak? Soalnya saya masih bingung sih, eh, karena saya masuknya pas pertengahan perkuliahan gitu. Oh, Bisa dijelasin ulang nggak, Pak? nah, enggak, itu tugasnya itu kayak kalian bikin bisnis plan, kayak proposal. Bakal usaha apa yang bakal dibuat. Nah, jelas nanti di situ. Nah, unsur-unsurnya ada di dalam slide ini tadi. Ada berapa ini? Yang paling enggak isinya ada mana? Kok ini cuma definisi. Oke. Nah, ada isinya ini. Nah, ini. Kalau ringkasannya ini yang paling enggak konsepnya apa, targetnya kemana. Nah, ini. Oke. Nanti saya kasih outline-nya, nggak usah khawatir. Lebih detailnya. Kira-kira apa yang di dalam soal untuk UAS. Nah, itu yang belum memiliki usaha. Nah, kalau yang sudah ada usahanya, tinggal bikin video aja. Makanya tadi saya tanya siapa yang sudah punya usaha. Tapi nggak satu pun. Nah, itu. Belum satu pun yang sudah. Tapi kalau yang kelas B sama kelas C itu udah ada beberapa yang bikin udah mulai usaha. Ya terserah jualan apa, ada ya jualan cumi juga, jualan masker, nah bikin ada yang jual air minum itu siapa yang dari Lepar Pongo itu. Nah itu terserah jualannya. Tinggal dibikin kayak video promosi aja kalau emang sudah. Nah yang belum ini ya, yang dibikin rencana bisnis plan-nya. Nah itu maksudnya. Oke, Alda, di mana? Iya, Pak. Oke, sudah punya usaha? Dulunya pernah punya, Pak, tapi sekarang udah nggak digeluti lagi. Nah, nah itu. Nah, maksud kalau emang udah mulai ya ngapain bikin bisnis plan maksud saya gitu. Ya tinggal bikin video promosi aja. Itu maksud saya. Makanya enak kalau yang sudah mulai usaha. Oke, yang lain silakan kalau masih bingung. Pak, gimana Pak kalau sudah punya usaha? Ya, Tugasnya. siapa ini? Siapa yang nanya ya? Ayu Lestari. Ayu Lestari. Oke. Ayu Lestari usaha apa? Souvenir. Souvenir. Souvenir itu kayak apa? Kamu jualan online atau bagaimana? Aksesoris. Aksesoris buat Online, sendiri. offline. Ya. Buat sendiri. Aksesoris apa? Bros. Nah, itu kira-kira serius nggak usahanya itu? Maksudnya sudah sejauh mana pemasarannya, sudah sejauh mana promosinya? Nah itu. Nggak apa-apa. Saya nggak, yang penting Sudah. jualan apa aja boleh. Yang penting itu ada bisnisnya, ada transaksinya. Sekecil apapun itu tetap usaha. Itu maksud saya. Sudah, Pak. Nah, itu. Nah, nanti tinggal bikin video kayak video promosi aja. Kalau untuk tugas UASnya nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Berarti nanti kalian tinggal upload di YouTube. Nah, kasih linknya aja biar saya enak bukanya. Nah, itu videonya. Tapi kalau mau bikin video promosi ya jangan panjang-panjang, paling nggak ya 5 menit lah. Nah, itu. Itu maksud saya. Berarti nanti bikin sekreatif mungkin, menarik, enak dilihat. Nah, itu. Bisa juga kasih tanggapan dari customer-nya bagaimana produk Ayu. Nah, itu maksud saya. Sekalian juga untuk ajang promosi produk kalian. Oke, Ayu? Iya. Nah, oke. Saya kira itu jelas ya. Yang lain silakan. Ada Alda, Ayu, ada Gita di sini, Aditya. Nah, ini Aditya. Oke. Arya, Eli, Merlina, Eka, Ania, Anggun. Oke, 24, 4, 16. Silakan yang lain. Elvira, Pak, Gita. Oke, Gita. Yes, please. bisnis plan itu kan kalau lihat di contoh-contoh itu ada latar belakangnya. Nah, kalau ini ada nggak Pak latar belakangnya? Perlu nggak? Ini ya.
Itu kayak ringkasannya itu. Saya rasa latar belakangnya itu nggak usah lah. Kalau latar belakang bisnis plan-nya itu sama dengan Langsung aja. ya hampir sama dengan tujuan pembuatannya itu apa sih, tujuan penjualannya apa gitu. Kalau latar belakang itu kayak masalah berdirinya kapan semuanya. Janganlah, nggak usah lah itu. Langsung misalnya poin-poinnya aja gitu ya Pak. Ya. Yang perlu di bisnis misalnya. Ya. Nanti saya kasih outline-nya yang perlu kalian isi gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Oke. Masih ada? Sebentar, saya absen. Oke. Oke, ini untuk kehadiran silahkan diisi dulu. Mana ya ceknya? Nah, silakan untuk kehadirannya, silakan boleh diisi dulu. Tinggal conteng aja, taruh nama untuk kehadiran kita pada pertemuan ini terakhir. Belum juga Pak. Belum. Untuk mata kuliah kita selesaikan hari ini aja, biar nggak terlalu memakan waktu terlalu lama. Oke, baik, kalau sudah absensi, terima kasih. Saya kira cukup ya, jelas ya untuk tugas kita untuk UAS nanti. Oke, kalau sudah saya minta apa namanya foto videonya dulu untuk bukti perkuliahan kita pada hari ini. Tolong kalau memungkinkan videonya di on kan. Yes. Kalau memungkinkan ya, kalau sinyalnya sebentar, paling 5 menit lah. Wajahnya aja lah, nggak apa-apa. Kepalanya aja. Oke. Oke, ini mana yang cowok ini? Oke. Ini lagi di mana ini? Kayaknya lagi di luar. Aditya lagi posisi di mana ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Oke. Oke, udah. Thank you. Silahkan pasang wajah tercantik dan terindah. 1, 2, 3. Oke, bentar cek dulu. Oke, udah. Thank you. Udah. Silahkan kalau mau di-off. Oke, terima kasih semuanya. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh silakan tanya ya di WAG. Oke, insya Allah saya balas. Nah, kalau ada kuota, insya Allah ada tapi. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Mohon maaf ya, kita tidak bisa face to face selama 1 semester. Mungkin kalau kita dijumpa di luar, mungkin saya nggak kenal. Ya silahkan ditegur. Saya juga nggak hafal terlalu. Nah, oke, terima kasih. Saya end meetingnya.